Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Tsukisama sebelumnya atau part 2. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya kita udah bahas volume 3-nya sampai akhir. Jadi di sini kita mulai dari prolog di volume 4-nya. Di awal prolog kita ditunjukkan situasi di Kekaisaran Revlon Suci setelah Ark menyerang wilayah Kasek. Kurang lebih sama seperti yang kita lihat di episode 12-nya, di mana saat itu Kaisar Dominiatus mendapatkan laporan mengenai menghilangnya Pumba dan para monster yang dijinakannya termasuk Hydra. Tapi tentu banyak scene yang gak ditampilin di anime. Sebenarnya awalnya sang kaisar sangat marah atas menghilangnya Pumba karena dia bisa sangat berguna dan susah mencari sang penjinak monster sepertinya. Ditambah lagi hampir semua monster yang dijinakkan atau yang selama ini dia kumpulkan juga telah lenyap semuanya. Tentu bukan tanpa alasan kenapa kaisar menyuruh Pumba untuk menjinakkan banyak monster termasuk Hydra yang sanggup melenyapkan satu kota dengan mudah, yaitu untuk menyerang kota lain di wilayah Revlon Barat. Tapi akibat ulah Ark sebelumnya, rencana sang kaisar jadi tertunda. Penduduk Kasek juga melaporkan kalau yang bertarung melawan Hydra dan mengalahkannya adalah sang iblis api. Ya, mereka menyebutnya seperti itu dan menganggap kalau sang iblis itu diutus oleh seorang dewa. Karena kan mereka belum pernah melihat makhluk seperti Ifrit kecuali dari legenda yang diceritakan turun-temurun. Sebenarnya pada saat pertarungan Ifrit melawan Hydra, banyak gereja di wilayah itu yang sampai hancur dan para pengikutnya mulai menganggap apakah itu adalah hukuman dari sang dewa. Namun di sisi lain, sang kaisar yang melihat fakta itu malah merasa senang. Jadi di wilayah manusia ada suatu agama yang semakin lama penyebarannya semakin luas, terutama di Kekaisaran Revlon Timur dan juga Barat. Tentunya hal itu mulai mempengaruhi rakyat Revlon dan mereka semakin menggila dengan agama yang mereka anut. Karena banyak doktrin yang ditanamkan oleh para petinggi agama itu dan bagi Kaisar Dominiatus hal itu tidak boleh dibiarkan. Bisa-bisa nantinya rakyat Revlon semakin dikuasai oleh agama itu dan menentang semua kebijakan Revlon sendiri. Ya, itu udah mulai terjadi karena semakin lama banyak gereja atau tempat ibadah yang dibangun di wilayah Revlon. Dan lebih parahnya lagi, semua dana pembangunan gereja itu dibebankan pada kekaisaran. Awalnya agama itu berasal dari wilayah kecil bernama Holy Hill Kingdom dan mulai menyebar ke wilayah lainnya. Bagi Kaisar Dominiatus, agama itu hanyalah parasit dan juga rencana licik kerajaan Helek untuk memperluas wilayahnya. Dan itu perlu dihilangkan walaupun lumayan susah karena rakyat sudah terlanjur menggila. Makanya mendengar banyak gereja di Kasek sampai hancur membuat sang kaisar merasa senang karena itu bisa menjadi langkah awal untuk menyingkirkan mereka semua. Oh ya, alasan kenapa di wilayah Revlon perbudakan pada ras lain tidak dilarang juga akibat doktrin dari agama itu. Mereka percaya kalau para elf dan beastmen cuma makhluk yang dikuasai oleh roh jahat dan perlu dimusnahkan. Jadi di sana ras lain diperlakukan sangat kejam dan itu hal yang wajar bagi mereka. Ya, intinya Kaisar Dominiatus sangat marah telah kehilangan Pumba tapi masih punya banyak rencana lain. Termasuk penyerangan ke wilayah perbatasan yang sebelumnya mulai dilakukan. Jadi kita menuju ke Revlon Barat guys. Wilayah Revlon Suci itu sangat luas dan terbagi menjadi dua, yaitu Timur dan Barat, dan mereka juga saling berperang untuk memperluas wilayahnya. Kaisar yang memerintah Revlon Barat adalah Gaulba dan saat itu dia mendapat laporan yang buruk. Karena pasukan Revlon Timur berhasil menyerang perbatasan dan kedatangan mereka sangat tidak diduga. Soalnya melalui jalur hutan yang biasanya tidak mungkin untuk dilalui. Sebelumnya kan komandan sudah punya bola sihir yang bisa mendeteksi mana, makanya bisa melewati jalur itu dan sampai di wilayah Revlon Barat dengan semua pasukannya. Jadi ya terjadi perang yang lumayan besar saat itu, tapi tentu Revlon Timur sangat diuntungkan. Lalu selanjutnya kita menuju Lalatoya, yaitu rumah Haryane. Sebelum berangkat ke Lord Crown, mereka sempat istirahat beberapa hari di rumah Haryane. Ark, Haryane dan Chiomei juga sempat berlatih seharian dan tentu yang melatih mereka adalah Glenis. Soalnya dalam teknik bertarung Ark masih sangat kurang atau dari segi gerakan dasar, makanya dia selalu berlatih pada Glenis. Kalau menggunakan skill dan kekuatan si Ark tidak perlu diragukan, tapi semua gerakannya masih kurang efektif. Chiomei juga sempat latih tanding melawan Glenis dan saat itu teknik ninja dan kecepatan Chiomei sanggup menandingi kecepatan Glenis. Padahal Haryane saja masih bisa dipermainkan oleh Glenis. Lalu setelah latihan seharian, di malam harinya mereka menyiapkan banyak bekal dan peralatan untuk perjalanan ke lembah mahkota dewa. Dari mulai tenda, lampu kristal, runestone, dan sebagainya.
Lampu kristal dan runestone itu hanya bisa didapatkan dari bangsa elf karena hanya mereka yang bisa memproduksinya. Simpelnya semua lampu atau pencahayaan yang diproduksi manusia sangat jelek, sedangkan milik elf punya kualitas yang sangat baik. Soalnya dari segi pengetahuan dan teknologi bangsa elf jauh lebih maju. Makanya menjalin hubungan dagang dengan bangsa elf itu sangat susah karena semua barang yang diproduksi bangsa elf belum bisa diciptakan oleh manusia. Sejauh ini si runestone lah yang paling dibutuhkan oleh manusia karena punya banyak sekali kegunaan dan hanya bisa didapatkan melalui wilayah Limburg. Karena cuma itu satu-satunya wilayah yang menjalin hubungan dagang dengan bangsa elf. Simpelnya kegunaan utama runestone itu seperti bahan bakar dan punya mana di dalamnya. Tapi juga bisa digunakan dalam hal pertanian dan menyuburkan tanah. Runestone juga ada beberapa macam dan diantaranya ada yang jenis bubuk misio gitu guys. Dan tentunya dimanfaatkan untuk senjata seperti panah, meriam, dan sebagainya. Bahan dasar runestone sendiri didapatkan dari mengalahkan monster dan juga bisa ditambang terutama di wilayah pegunungan hutan Kanada. Tapi baru bangsa elf yang bisa mengembangkannya. Nah, karena perjalanan Ark melewati gua bawah tanah, mereka berniat mengambil banyak runestone di sana dan membawanya pulang. Soalnya kan Ark sangat suka mandi air panas dan pemandian itu juga menggunakan runestone sebagai bahan bakarnya. Intinya sih Ark tidak mau mandi gratis terus-terusan di rumah Aryane. Setelah siap semuanya, di keesokan harinya Ark ditemani Aryane, Chome, dan juga Ponta memulai perjalanannya menuju lembah mahkota dewa. Pertama mereka harus sampai di mulut gua bawah tanah di antara pegunungan Karyu dan Furyu atau wilayah yang disebut sebagai Dragon Wonder. Walaupun mereka menggunakan peta dari Glenis, tapi melewati pegunungan seluas itu bukan hal yang mudah, apalagi mencari gua bawah tanah yang jarang diketahui oleh orang lain. Jadi Ark tidak bisa sepenuhnya menggunakan Dimension Move dan hanya sesekali menggunakannya di saat melewati medan yang sangat terjal. Singkat cerita, setelah berjalan hampir seharian, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di tempat itu. Tepatnya mereka sudah memasuki pedalaman pegunungan Karyu atau wilayah naga angin. Di sana ada sebuah pos tempat peristirahatan gitu guys, dan itu biasa digunakan oleh bangsa elf kalau sedang melintasi hutan itu. Jadi seperti rumah pohon yang sangat tinggi karena tidak jauh dari wilayah itu dulunya ada sebuah desa kecil milik ras elf. Tapi karena perburuan manusia yang semakin marak, akhirnya mereka pindah dan bergabung dengan desa lain yang lebih dalam atau yang lebih dekat dengan kota Maple. Ya, jadi para manusia itu hanya berani menculik elf yang di desa kecil dan di pinggiran hutan Kanada seperti itu. Aryane dan kawan-kawan berniat menginap satu malam di tempat itu dan untuk pertama yang mendapatkan giliran berjaga di malam harinya yaitu Ark. Jadi nanti di pemberhentian berikutnya giliran Aryane atau Chome, soalnya itu baru seperempat perjalanan. Sebenarnya mereka bisa saja kembali ke Lalatoya dulu untuk bermalam lalu kembali lagi ke tempat itu menggunakan teleportasi. Tapi ingatan Ark mengenai wilayah hutan itu lumayan buruk dan belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Untuk bisa pindah ke tempat lain kan Ark harus bisa mengingat dengan baik tempat yang mau dia tuju. Tapi di pedalaman hutan bagi Ark semuanya sangat mirip kecuali ada batu besar atau semacamnya yang mudah diingat. Lalu pada saat malam harinya di saat Chome dan Aryane sudah tidur lelap, entah bagaimana Ark malah terjatuh dari atas. Karena mungkin dia sempat tertidur tapi tidurnya di samping gitu, soalnya nggak mau terlalu dekat dengan Chome ataupun Aryane. Sebenarnya itu lumayan memalukan dan lumayan sakit karena posnya tingginya sekitar 10 meter, bahkan Aryane dan Chome saja sampai terbangun. Lalu di pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di mulut gua bawah tanah atau wilayah bernama Dragon Wonder. Tentunya beberapa kali mereka harus menghadapi banyak jenis monster yang sempat ditemui, tapi mereka bisa mengatasinya dengan baik. Sebenarnya Dragon Wonder itu merupakan sebuah ngarai yang sangat-sangat besar dan itu mempertemukan dua pegunungan yaitu Karyu dan Furyu. Jadi letaknya cukup spesial yang menciptakan banyak keajaiban di tempat itu dan juga sarang bagi para monster yang sangat mengerikan. Tapi Ark bisa menggunakan Dimension Move dan sampai di mulut gua bawah tanah. Aryane menjelaskan kalau hampir semua jenis monster tinggal di dalam gua itu, jadi disarankan untuk sangat hati-hati. Walaupun Aryane bisa melihat aliran mana dan Chome punya penciuman yang sangat tajam, tapi sepertinya tidak akan mudah menghindari semua monster di dalam gua. Apalagi dalamnya sangat gelap dan mereka hanya mengandalkan lampu kristal sebagai penerangan. Begitu memasukinya lebih dalam, Ark sangat kagum dengan banyaknya jenis monster yang baru kali itu dilihat. Dari mulai kelelawar setinggi 1 meter, lalu kelabang raksasa, ubur-ubur terbang, dan banyak lagi yang lainnya. Namun Aryane dan Chome sudah sangat paham dengan perilaku mereka, jadi selama tidak melakukan tindakan yang mengancam, mereka tidak akan menyerang.
Walaupun ada juga monster yang tiba-tiba mendekat, tapi Ark bisa mengatasinya dengan mudah. Setelah beberapa lama, Chumei mulai mencium bau mayat hidup atau monster dengan jenis undead dan itu lumayan aneh. Namun monster yang mulai menyerang mereka saat itu malah cacing tanah raksasa dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka cukup merepotkan dan bisa menyerang dari semua sisi dengan memanfaatkan dinding gua. Tentu Ark dan kawan-kawan menghadapi semua monster itu dengan sangat hati-hati karena bisa merusak dinding gua jika terlalu berlebihan. Terutama bagi Ark yang punya serangan dengan tipe area. Sebenarnya di sini Ark cukup kesulitan mengatasi cacing tanah itu karena dia tidak punya penglihatan sebaik Ariane ataupun Chumei yang bisa melihat secara jelas di kegelapan. Awalnya dia menggunakan Wire and Slash untuk menebas cacing tanah, tapi itu kurang efektif dan karena tidak sabar, akhirnya dia menggunakan Rock Fang atau elemen tanah. Serangan itu memang sangat efektif untuk melenyapkan cacing tanah, tapi tak lama kemudian dinding gua mulai runtuh dan menciptakan longsor yang lumayan besar. Mereka berempat termasuk Ponta sampai terseret lumayan jauh dan terlempar ke tempat lain yang lebih dalam. Ya seperti biasa, Ark kena marah sama Ariane karena sembarangan menggunakan serangan tanah di tempat seperti itu. Namun setelah berjalan kembali untuk mencari sumber cahaya, mereka menemukan sebuah danau bawah tanah dengan ukuran yang sangat luas. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di situ ada sebuah kapal yang sangat besar, tapi bisa dipastikan kalau desain kapal itu bukan milik bangsa elf. Ariane mulai bertanya-tanya untuk tujuan apa kapal itu digunakan dan bagaimana masuknya. Jadi mungkin saja danau bawah tanah itu terhubung dengan lautan di luar, walaupun Ariane juga baru tahu itu. Tapi sepertinya kapal itu masih sering digunakan dan kondisinya juga masih sangat baik. Lalu setelah menyelidikinya lebih jauh, ternyata di tempat itu ada banyak sekali runestone yang sudah dikemas di sebuah peti kayu. Tapi siapa yang melakukannya? Manusia sendiri belum punya teknologi untuk mengembangkan runestone dan hanya bangsa elf yang bisa. Namun Ariane tidak pernah mendengar kalau bangsa elf menambang di tempat seperti itu. Tak lama kemudian akhirnya mereka menemukan sebuah jawaban, yaitu munculnya monster yang mereka sebut sebagai Arachne dan itu merupakan jenis undead. Tapi bukan Arachne cantik seperti Shiraori guys, melainkan monster dengan tubuh bawah laba-laba dan bagian atasnya seperti dua gabungan tubuh manusia dengan 4 lengan yang masing-masing memegang senjata, yaitu 2 pedang dan 2 perisai. Monster itu setinggi 3 meter dan tentu Ariane dan Chumei baru kali itu melihatnya soalnya bentuknya sangat tidak wajar. Lebih anehnya lagi, perisai yang mereka gunakan merupakan bahan kelas mithril dan bahkan mereka bisa bicara walaupun dengan kecerdasan yang sangat kurang. Ada 2 Arachne yang saat itu muncul, tapi yang satunya lagi menggunakan senjata biasa, sedangkan pasukan undead di belakang mereka lebih kecil dan lebih lemah, tapi dengan jumlah yang sangat banyak. Ark sendiri menghadapi Arachne yang paling kuat, sedangkan Ariane dan Chumei melawan satunya sekaligus pasukan undead yang mereka bawa. Karena perisai mithril bisa melemahkan kekuatan sihir dan itu sangat tidak menguntungkan bagi Ariane ataupun Chumei. Oh ya, para pasukan undead juga menggunakan senjata seperti meriam mana guys. Awalnya di sini Ark menyerang Arachne menggunakan tebasan guntur suci dan Wire and Slash, tapi monster itu sanggup memblokirnya dengan mudah. Jadi Ark mengubah senjatanya ke mode lightsaber dan itu punya serangan yang lebih kuat dan juga jangkauan yang sangat luas. Begitu Ark menebasnya kembali, tubuh Arachne pun terbelah menjadi 2 dan berhasil melenyapkannya. Tapi serangan itu juga mengakibatkan ledakan yang cukup dahsyat soalnya mengenai banyak runestone di tempat itu. Bahkan kapalnya sampai ikut terbelah. Tentunya lagi-lagi terjadi gemuruh besar yang meruntuhkan tempat itu, tapi untung saja Ariane dan Chumei juga sudah mengalahkan satu Arachne lainnya, sedangkan pasukan undead sebelumnya ikut tertimpa oleh kehancuran itu. Lalu Ariane dan Chumei berusaha lari sekuat tenaga untuk menghindari kehancuran dan akhirnya sampai ke tempat yang aman, tapi masih di dalam gua. Kemungkinan besar Arachne dan pasukan undead itulah yang sedang menambang runestone di gua itu, tapi pastinya ada orang lain di balik semua itu. Soalnya tidak mungkin mereka menciptakan kapal sendiri dan entah akan digunakan untuk apa semua runestone itu. Namun yang pasti itu bukan hal yang baik dan Ariane akan segera melaporkannya pada 10 tetua. Setelah itu mereka memutuskan beristirahat kembali atau mendirikan tenda di dalam goa dan masih di sekitaran danau. Dan begitu menjelang siang mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di mulut goa yang lain. Saat itu mereka sudah bisa melihat wilayah yang disebut sebagai lembah mahkota dewa, soalnya di tengahnya ada sebuah pohon yang sangat-sangat besar. Pohon itulah yang ditinggali oleh salah satu raja naga yang agung, dan karena sudah tinggal sangat lama di situ, makanya sampai menciptakan keajaiban, yaitu mata air yang dikatakan bisa menghilangkan kutukan apapun.
Soalnya akibat kekuatan Raja Naga yang sangat besar, tempat itu seperti menarik banyak makhluk roh dengan jenis yang berbeda dan akhirnya menciptakan banyak keajaiban. Bahkan semua pohon di situ bagi Ark jauh lebih besar dari pohon-pohon di kota Maple dan bentuknya juga sangat unik. Bagi dia itu fantasi yang luar biasa. Tanpa menunggu lama, mereka pun menuju lembah mahkota dewa dan semakin mendekatinya mereka tidak menemukan monster satupun kecuali binatang kecil seperti rubah ataupun burung. Ya, tidak mungkin ada monster yang mau cari masalah dengan Raja Naga, tapi saat itu dia juga belum kelihatan. Di sini Ark yang sedang mengamati tempat itu malah melihat sebuah tori di dekat batuan besar. Tentu dia sangat kegirangan dan tanpa pikir panjang langsung pergi mendekatinya lalu meninggalkan Ariane, Chome dan juga Ponta. Namun begitu sampai di sana, tiba-tiba batuan besar yang dia injak mulai bergerak dan juga mendengar suara di kepalanya. Jadi ternyata yang dikira batuan besar adalah punggung Raja Naga yang sedang malas-malasan dan tentunya dia sangat marah. Bahkan menganggap tindakan Ark sebagai sebuah tantangan. Naga itu bernama Viliarsvim dan salah satu Raja Naga yang merupakan makhluk terkuat. Dia punya tubuh setinggi 30 meter dengan sisik biru yang menutupi tubuhnya seperti armor. Begitu Vili bangkit, dia langsung melemparkan Ark dari tubuhnya lalu memukulnya dengan ekornya yang sangat besar. Walaupun Ark masih sempat menangkis dengan perisainya, tapi pukulan itu sangat kuat dan sampai melemparkannya sangat jauh. Bahkan dia mendapat banyak luka yang membuatnya kesakitan, tapi tentu dia langsung menyembuhkan diri. Sebenarnya di sini Ark berusaha menjelaskan pada Vili kalau tindakannya tidak disengaja dan bukan sebuah tantangan, tapi Vili tidak mau mendengarkan dan terus menyerangnya. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Ark selain menghadapinya daripada mati konyol. Lalu Vili mulai terbang dan mengepakkan sayap besarnya dan itu menciptakan angin kencang seperti tornado. Tapi Ark menggunakan langkah dimensi dan pindah ke belakang Vili. Lalu begitu Vili mengibaskan ekornya, Ark menebasnya menggunakan guntur suci Khaled Bolt dan itu berhasil melukainya. Tapi Ark sendiri juga menerima hantaman yang sangat kuat. Melihat itu, Vili sama tersenyum dan merasa kagum karena tidak hanya bisa menghindari dan menahan serangannya 2 kali, Ark juga bisa memberikan luka seperti itu. Kata Vili, ternyata kau bisa menggunakan teknik seperti Hanzo, jadi aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Mereka berdua pun kembali bertarung di udara dan di situ Ark mencoba berbagai serangan seperti elemen petir dan bumi, tapi bagi Vili itu cuma serangan kecil yang tidak berarti. Ark paham Raja Naga bukan hanya sekedar julukan dan ternyata dia benar-benar sangat kuat. Jadi tidak ada pilihan lain selain menggunakan skill tingkat tinggi walaupun Ark tidak yakin apakah bisa menumbangkannya. Saat itu Ark mensummon iblis angin yaitu Sutek yang merupakan teknik dari kelas summonernya. Sutek merupakan iblis level menengah yang lebih kuat dari Ifrit dan semua serangannya berhubungan dengan elemen angin. Dia seperti binatang terenggiling raksasa dengan 4 lengan dan 2 kaki dan di setiap lengannya memegang senjata yaitu tongkat perisai dan 2 pedang. Vili saja lumayan kagum dan mengatakan apakah ini merupakan perwujudan dari Dewa Roh Angin. Begitu muncul Sutek langsung membuka mata emasnya dan menciptakan angin dahsyat untuk menyerang Vili. Tentunya terjadi pertarungan yang sangat dahsyat saat itu dan membuat Vili itu porak-poranda. Namun walaupun begitu, kekuatan Raja Naga masih terlalu besar dan semua serangan Sutek tidak mungkin bisa menyatukannya. Malahan Sutek yang ditekan ke bawah dan hampir tidak berdaya. Tapi Ark juga sudah menduga hal itu dan sedang menyiapkan kartu asnya yaitu teknik tertinggi yang bisa mensummon salah satu dari 4 malaikat agung. Karena seperti makhluk summoner lainnya, Sutek hanya akan bertahan selama 5 menit dan bagi Ark itu sudah cukup memberinya waktu. Awalnya di sini Ark berniat memanggil Archangel Xavier Uriel, sedangkan Vili yang sudah menumbangkan Sutek juga berniat melakukan serangan berikutnya. Namun di tengah semua itu tiba-tiba Chome datang dan memohon keduanya untuk berhenti, diikuti oleh Ariane yang juga sangat meminta maaf pada Vili. Jadi akhirnya Vili dan Ark menghentikan pertarungannya soalnya itu cuma salah paham. Walaupun sepertinya Vili sangat menikmati itu. Ternyata dia sangat paham dengan kostum klan Jisin yang digunakan Chome dan juga tentunya punya hubungan yang baik dengan bangsa Elf. Jadi penjelasan Ariane dan Chome sangat didengarkan dan sangat memaklumi tindakan Ark sebelumnya yang kurang sopan. Ariane bahkan menceritakan semuanya mengenai tubuh Ark dan semua jasanya dalam membantu ras Elf. Jadi akhirnya Vili mengizinkan mereka mau melakukan apapun di lembah mahkota dewa asalkan tidak merusak tempat itu. Dan pastinya Ark bisa mandi sepuasnya untuk menghilangkan kutukan dan mencoba mendapatkan tubuh fisiknya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oh ya, ada Sabaria dari Plankton. Lanjut terus main Kesatria Tengkoraknya, sehat selalu ya. Oke Plankton, dan semoga sehat juga buat kalian. Thank you sabarannya.
Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam Kuro guys.